Daewoo dan Sana yang tiba di rumah sakit di Seoul. Keduanya berhasil sampai di rumah sakit setelah saudara laki-laki Jung Hee memberitahu mereka tentang kondisinya. Jung Hee akan menjalani operasi tetapi memiliki jantung yang lemah, yang menambahkan bahwa suami Jung Hee dan ayah Soo Hee meninggal dalam kecelakaan itu. Keesokan paginya, dokter memberitahu keluarga Jung Hee bahwa operasinya berhasil dan dia sudah tidak dalam bahaya. Sana merasa lega dan mengirim pesan kepada Hee Jun untuk memberitahu. Sana mengunjungi ibunya di ICU dan bersedih melihat keadaannya. Keesokan paginya, Sana memberitahu pamannya bahwa ia akan tinggal di Seoul untuk menjaga Soo Hee. Daewoo berbicara dengan Sana secara pribadi dan memintanya untuk tidak mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya. Sana memberitahu Daewoo bahwa ia akan tinggal sampai Jung Hee bangun karena ia adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Soo Hee saat ini. Ia bertanya-tanya mengapa Sana mengambil tanggung jawab ini setelah perlakuan Jung Hee selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, Juan menceritakan semua tentang harinya kepada Sana dan mengungkapkan bahwa ia merindukannya. Meskipun baru sehari, ia berangkat ke Seoul. Di meja makan malam itu, Juan meminta Jung Jae dan Daewoo untuk mengajaknya bertemu Sana. Kedua pria itu menolak dengan alasan mereka sedang bekerja. Juan memutuskan untuk pergi sendiri dan sampai di rumah sakit. Soo Hee cemburu saat Sana mengirim pesan kepada Juan. Ia meminta Sana untuk membelikannya minuman dari kafetaria rumah sakit. Di sana, Juan melihatnya tetapi perawat membawa Soo Hee ke sana. Soo Hee memanggil Sana Opa yang membuat Juan kesal. Juan menyadari bahwa ia tidak akan pernah menjadi saudara perempuan Sana yang sebenarnya, karena mereka tidak memiliki hubungan darah dan pergi tanpa menemui Sana. Sementara itu, Hee Jun mulai mencari pekerjaan paruh waktu ketika ia bertemu dengan Dal yang akan pulang setelah kelas lesnya. Ia mengetahui bahwa Juan berbohong tentang hubungannya dengan Dal, yang menunggu di luar stasiun sampai Juan kembali dan memarahinya karena tidak menggunakan baterai ponselnya dengan baik. Malam itu, Jung Jae memberitahu Madam bahwa dia memutuskan untuk tetap membuka toko mie hingga tengah malam. Madam memberitahu Hee Jun bahwa Jung Jae bertekad menghasilkan uang meskipun memiliki masalah kesehatan. Hee Jun membantu Jung Jae membersihkan diri dan memijat bahunya untuk membantu meredakan rasa sakitnya. Pada saat yang sama, Sana mengunjungi Jung Hee yang telah terbangun, menyebabkan keributan setelah mengetahui kematian suaminya. Dia menangis dan mengutuk nasibnya, meminta untuk mati saja daripada harus menghadapi kehilangan pasangannya. Sana mencoba menenangkannya tetapi gagal. Dokter memberitahu Sana bahwa kaki Jung Hee tidak bisa digerakkan dan tidak akan bisa berjalan, yang membuatnya semakin khawatir. Malam itu, paman Sana memintanya untuk pindah ke Seoul untuk menjaga Jung Hee dan Soo Hee, yang menyatakan bahwa Jung Hee akan lebih baik jika putranya membantunya, yang membuat Sana berada di persimpangan jalan. Ia mencoba menelpon Juwon tetapi panggilannya tidak tersambung. Juwon terbangun karena ada pesan dari Sana yang mengatakan bahwa dia akan pulang. Juwon memberitahu Hee Jun dan keduanya mendapati Jung Jae pingsan di kedai mie. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Hee Jun menawarkan diri untuk tinggal bersama Jung Jae dan meminta Juwon untuk pergi ke sekolah. Daewoo mengantar Jung Jae pulang, tetapi Jung Jae mengatakan bahwa ia akan bekerja di toko mie. Hee Jun marah dan menolak melepaskan Jung Jae, meskipun kesehatannya baik. Ia menawarkan diri untuk membersihkan toko dan pulang ke rumah dengan membawa obat untuk Jung Jae. Di luar, Hee Jun mendengar Daewoo memarahi Jung Jae karena berusaha bekerja 20 jam sehari untuk menghasilkan uang guna mengirim Hee Jun ke Amerika Serikat. Hee Jun merasa bersalah karena telah menyebabkan begitu banyak masalah dan menjadi marah. Ia menemukan Juwon kembali dari sekolah dan memintanya untuk membalut bahu Jung Jae. Hee Jun bertemu Sukon di taman dan keduanya membahas situasi Hee Jun. Sukon mengklaim bahwa Hee Jun akan mendapatkan keuntungan jika pergi ke Amerika Serikat, karena ia tidak memiliki keterampilan khusus untuk menghasilkan banyak uang saat tinggal di pedesaan. Ia meminta Hee Jun untuk memanfaatkan Donggu sehingga ia dapat lulus di Amerika Serikat. Sukon menyarankan agar Hee Jun memperoleh penghasilan yang baik dan membayar Jung Jae kembali. Komentar ini membuat Hee Jun mempertimbangkan untuk pindah ke Amerika Serikat. Ia kembali ke rumah dan mendapati Jung Jae sedang bekerja di toko mie. Hee Jun kesal dan membantu Jung Jae membersihkan hingga larut malam. Hee Jun memberitahu Jung Jae bahwa ia akan pergi ke Amerika Serikat bersama Donggu. Ia meminta Jung Jae untuk tidak bekerja terlalu keras setelah ia pergi. Jung Jae mencoba berunding dengan Hee Jun, tetapi Hee Jun pergi untuk pulang. Keesokan paginya, Jung Jae menyiapkan makanan untuk Sana yang baru saja kembali dari Seoul. Juan menghabiskan hari dengan menunggu Sana sementara Jung Jae menyiapkan makanan kesukaannya. Juan berlari memeluk Sana dan membantunya membawa tasnya pulang. Sebelum makan malam,
Junjae meminta Juwon untuk membawa telur dari toko. Haejun meminta Sana untuk pergi ke atap bersamanya, tempat para lelaki mengobrol. Haejun memberitahu Sana bahwa ia telah memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat bersama Donggu. Sana kesal dengan Haejun dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus pergi ke Seoul untuk mendampingi ibunya. Sana menyatakan betapa kesalnya Juwon saat mengetahui bahwa mereka berdua akan pergi. Anak-anak itu bertengkar saat Sana mengklaim bahwa Haejun tidak berterima kasih kepada Jungjae dan meninggalkannya demi ayah yang kaya. Juwon muncul di atap gedung saat ia mendapati Haejun dan Sana sedang bertengkar. Juwon mengetahui bahwa Sana dan Haejun akan meninggalkannya.